Baiklah semuanya, kita langsung saja ke permainannya. Di sini Levi Rosman memegang putih dan Pak Dadang memegang hitam. Levi memulai permainan dengan pion D4. Pak Dadang membalas dengan kuda ke F6. Indian game. Ini juga langkah favorit saya menghadapi pembukaan pion D4 ini. Lanjut lagi, Levi kuda ke F3. Pion ke E6. Pion ke G3. Persiapan gajah ke G2. Hitam pion ke B6. Dan gajah benar-benar ke G2. Hitam juga gajah ke B7. Langkah pembukaan yang sangat bagus dimainkan hitam. Tapi di sini menurut saya semuanya masih berjalan normal. Baiklah, kita lanjutkan. Di sini Levi memilih rokade pendek. Pak Dadang pion ke C5. Mengadu pion. Levi pion ke C3. Menambah perlindungan pion D4. Di posisi ini, langkah yang direkomendasikan oleh mesin atau komputer yaitu pion ke D5. Tapi Pak Dadang memilih gajah ke E7. Lanjut Levi pion ke B3. Pak Dadang rokade pendek. Gajah ke B2. Di sini komputer masih meminta pion maju ke D5. Tapi Pak Dadang pion makan pion D4. Levi pion makan pion D4. Di posisi ini komputer masih meminta pion maju ke D5. Idenya yaitu memblok serangan gajah dan membawa kuda ke D7. Tapi nyatanya Pak Dadang memainkan kuda ke C6. Lanjut lagi Levi pion ke E3. Menjaga pion D4. Benteng ke C8. Pilihan komputer. Pak Dadang memilih gajah ke A6. Menyerang benteng. Levi menyelamatkan benteng ke E1. Barulah di sini Pak Dadang sejalan dengan komputer, yaitu pion ke D5. Levi gajah ke F1. Mengadu gajah. Langsung saja Pak Dadang gajah makan gajah F1. Raja makan gajah F1. Menteri ke C8 mengaktifkan menteri ke B7 atau ke A6. Langkah pilihan komputer. Tapi Pak Dadang memainkan kuda ke E4. Levi raja ke G2. Pak Dadang benteng ke C8. Mengambil file terbuka. Posisi yang sangat bagus untuk benteng. Pion ke A3. Mencegah kuda ke B4. Pak Dadang searah dengan komputer, yaitu kuda ke A5. Menyerang pion B3. Dalam permainan, di sini Levi membawa menteri ke D3. Tapi sebenarnya kuda ke D2. Langkah terbaik putih. Di sini kuda melindungi pion B3 dan juga mengadu kuda E4. Tapi saya yakin Pak Dadang juga tidak akan tertipu oleh langkah ini. Kuda makan kuda D2 tidak akan dimainkan, tapi pion maju ke F5. Baiklah, kembali ke permainan. Jadi setelah Levi menteri ke D3, pion langsung saja ke G5. Dan di langkah selanjutnya pion akan maju lagi menyerang kuda. Rekomendasi dari komputer. Tapi Pak Dadang pion maju ke F5. Pion maju ke H4 mencegah pion maju ke G5. Langkah terbaik untuk putih. Tapi kesalahan besar dibuat Levi, yaitu memainkan kuda ke D2. Dan saya sudah menonton pertandingan ini. Di posisi ini Levi mulai panas karena sudah terpojok. Sementara Pak Dadang bermain terbuka dengan semua perwira yang begitu aktif. Baiklah, lanjut ke permainan. Di sini barulah Dewa Kipas memajukan pion ke G5. Tentu saja ini adalah langkah terbaik. Benteng A1 ke C1, langkah terbaik putih. Tapi mungkin karena merasa panas, putih membawa benteng ke B1. Dan benar, Dewa Kipas pion maju ke G4. Menyerang kuda. Levi kuda ke E5. Kuda makan kuda D2. Menteri makan kuda D2. Kuda makan pion B3. Lanjut menyerang menteri. Jika kalian di posisi hitam, ya pasti akan memainkan langkah ini. Lanjut lagi Levi menyelamatkan menteri ke D3. Menyerang balik kuda. Kuda kembali ke A5. Lanjut Levi pion ke H3. Mengadu pion. Pilihan komputer yaitu pion makan pion H3. Tapi Pak Dadang memainkan gajah ke D6. Putih pion makan pion G4. Gajah makan kuda E5.
pion makan gajah G5, barulah pion makan pion G4. Secara otomatis, benteng langsung aktif menyerang di sisi raja. Levi benteng ke H1. Tentu saja ancaman skakmat dengan menteri makan pion H7. Pilihan komputer yaitu benteng ke C5 memblok menteri, bisa juga benteng ke C7. Dan di sini Pak Dadang memilih benteng ke C7, melindungi pion H7. Levi gajah ke D4. Langkah yang sangat buruk dimainkan Levi. Dan benteng ke F7, menyerang pion F2 dua kali, pilihan komputer. Tapi di sini Pak Dadang membawa menteri ke G5. Levi benteng ke C1. Mengadu benteng, pilihan komputer masih sama, yaitu benteng ke F7. Tapi Pak Dadang kuda ke C4. Levi menteri ke D2. Langkah yang sangat buruk lagi dimainkan Levi, karena Pak Dadang langsung saja membawa menterinya ke F5. Posisi yang sangat bagus untuk menteri. Lanjut lagi Levi benteng ke H6. Benteng C7 ke C8 pilihan komputer. Dan Pak Dadang memainkan menteri ke E4. Skak. Levi raja ke G1. Menghindari skak. Di sini Pak Dadang searah lagi dengan komputer, yaitu benteng ke F5. Di sini Levi semakin panas karena terus ditekan dan semakin memperburuk keadaannya, yaitu memainkan benteng ke F6. Padahal menteri ke D1 lebih baik untuk putih. Jika hitam benteng ke F7, menyerang pion F2 dua kali, maka menteri ke C2. Mengadu menteri. Jika benteng makan pion F2, maka menteri makan menteri, pion makan menteri, benteng makan pion E6. Dan di sini putih masih punya harapan menang, yaitu pion akan maju untuk promosi menteri. Baiklah, kita kembali lagi di langkah terbaik putih, yaitu menteri ke C2, mengadu menteri. Jika di sini menteri makan menteri, tentu saja benteng makan menteri, lanjut melindungi pion F2. Dan bagaimana jika di posisi ini hitam menteri ke F3, menyerang pion F2 3 kali, maka pion maju ke E4, menyerang benteng. Di sini gajah melindungi pion F2. Jika pion makan pion E4, tentu saja menteri akan makan kuda C4. Jika ingin menyelamatkan benteng, pilihannya hanya satu petak, yaitu ke G5. Tapi langkah terbaik hitam di sini adalah benteng ke C7. Maka pion makan benteng F5, kuda ke E3, menyerang menteri dua kali. Jika menteri makan benteng, menteri ke G2 akan terjadi skakmat. Jadi gajah makan kuda, dan benteng makan menteri. Lanjut benteng makan benteng, menteri ke D1, skak, raja ke H2, menteri makan benteng C2, benteng makan pion E6. Pada akhirnya di sini putih punya gajah dan benteng, dan pion yang akan maju untuk promosi menteri. Dan di sini putih masih ada kesempatan untuk memenangkan permainan. Baiklah, kembali ke permainan. Jadi di posisi ini, setelah Levi memainkan benteng ke F6, mengadu benteng, dengan harapan benteng akan makan benteng F6 ini. Dan langkah luar biasa dimainkan Dewa Kipas, sesuai dengan rekomendasi komputer, yaitu kuda makan pion E5. Luar biasa sekali, langkah yang benar-benar jenius. Kita lanjutkan ide Pak Dadang, yaitu jika gajah makan kuda, maka benteng makan benteng, selanjutnya akan terjadi skakmat. Begitu pula jika benteng makan benteng F5, benteng tetap makan benteng C1, selanjutnya tetap akan terjadi skakmat. Mungkin di sini tidak perlu saya analisis panjang lebar. Lanjut lagi dalam permainan, Levi benteng makan benteng C7, dan Dewa Kipas kuda ke F3, skak. Dalam permainan, di sini Levi menteri makan kuda F3. Tapi coba kita lihat, jika raja menghindari skak, pilihannya ada 3 petak. Kita coba yang pertama, yaitu jika raja ke G2, menghindari skak, maka kuda ke H4, double skak. Di sini kemanapun raja bergerak, tetap akan terjadi skakmat. Jika raja ke H2,
maka menteri ke G2 akan terjadi skakmat. Jika raja ke G1, menteri tetap ke G2 juga akan terjadi skakmat. Dan jika raja ke F1, menteri ke H1, skakmat. Baiklah, kembali lagi. Jadi setelah kuda ke F3, skak. Kita coba pilihan kedua, yaitu bagaimana jika raja ke H1. Maka benteng ke H5, skak. Langkah paksa raja ke G2. Lanjut kuda ke H4, double skak. Raja ke H2, menteri ke G2 akan terjadi skakmat. Pilihan lainnya di sini yaitu raja ke F1 dan menteri ke H1, skakmat. Baiklah, kembali lagi. Pilihan ketiga yaitu bagaimana jika di sini raja ke F1. Maka menteri akan ke B1, skak. Pilihan raja hanya ke G2. Jika benteng memblok skak, maka menteri makan benteng, skak. Menteri memblok skak, menteri makan menteri, skak. Dan akhirnya raja harus ke G2, menteri ke G1, skakmat. Baiklah, kembali ke permainan. Jadi setelah kuda ke F3, skak. Di sini Levi menteri makan kuda F3. Dan Pak Dadang menunda memakan menteri, tetapi memainkan menteri ke B1, skak. Levi raja ke G2, menghindari skak. Barulah pion makan menteri dan skak. Raja ke H3, dewa kipas menteri ke H1, skak. Dan dari sini Levi menyerah.